wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Darmina Pratiwi Barus, MPD selaku dosen Bahasa Indonesia, dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Siti Atkia Salma dari Prodi Sistem Informasi kelas A. Di sini saya akan menyampaikan pemahaman materi tentang hakikat bahasa Indonesia, ejaan yang disempurnakan, kata, istilah, dan diksi, dan yang terakhir kalimat. Pembahasan pertama, yaitu hakikat bahasa Indonesia. Hakikat bahasa adalah intisari atau dasar kenyataan sederhana dari bahasa. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia terjadi dari abad ke abad. Yang pertama, bahasa Indonesia pada abad ke-7 sampai abad 9. Yang kedua, ada bahasa Indonesia pada abad 14 sampai abad 16. Yang ketiga, ada bahasa Indonesia pada abad ke-17 sampai abad 18. Yang keempat, ada bahasa Indonesia pada abad ke-19. Yang kelima, ada bahasa Indonesia pada abad ke-20, dan yang terakhir ada bahasa Indonesia pada abad ke-21. Bahasa Indonesia mempunyai kedudukan. Yang pertama sebagai bahasa nasional NKRI, yang kedua sebagai bahasa negara Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia mempunyai fungsi sebagai lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, sebagai alat pemersatu berbagai masyarakat yang berlatar belakang berbeda budaya dan bahasa, dan yang terakhir sebagai alat penghubung antar daerah dan budaya. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia mempunyai fungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, sebagai bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan, sebagai bahasa resmi di dalam penghubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pemerintah, dan yang terakhir sebagai bahasa resmi dalam pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi modern. Variasi bahasa. Dalam variasi bahasa ada variasi bahasa lisan dan tulisan, variasi bahasa resmi dan tidak resmi, variasi bahasa dialektal, variasi bahasa kaum terpelajar, variasi bahasa bidang khusus, variasi bahasa baku dan tidak baku, variasi baku tulis dan baku lisan, dan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pembahasan kedua, yaitu ejaan yang disempurnakan. Ejaan yang pernah berlaku di Indonesia yaitu ejaan Van Ophuijsen, ejaan Sowandi, ejaan Melindo, dan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD. Komponen-komponen ejaan, ada pemakaian huruf dan penulisan kata. Dalam pemakaian huruf, ada huruf vokal, huruf konsonan, huruf diftong, gabungan huruf konsonan, huruf kapital, huruf miring, huruf tebal. Dalam penulisan kata, ada kata dasar, kata turunan atau kata berimbun, bentuk ulang, gabungan kata, suku kata, kata depan ki, ke, dari, partikel, sinonim dan akronim, angka dan bilangan, kata ganti ku, kau, ku, mu, nya, dan kata si dan sang. Pemakaian tanda baca. Dalam tanda baca, ada tanda titik, tanda koma, tanda titik dua, tanda titik koma, tanda hubung, tanda pisah, tanda tanya, tanda seru, tanda elipsis, tanda petik tunggal, tanda kurung siku, tanda garis miring, dan tanda penyingkat atau apostrof. Penjelasan ketiga, yaitu kata, istilah, dan diksi. Kata dan istilah. Kata adalah, menurut sudut pandang fonologi, kata dapat dirumuskan sebagai bentuk lingual yang memiliki urutan fonem yang tetap. Urutan tetap di sini dimaknai tidak berubah, artinya fonem-fonem yang menjadi unsur pembentuk kata itu tidak dapat dirubah urutannya, baik melalui pengubahan posisi setiap atau sebagian fonem dalam kata maupun dalam penambahan, pengurangan, dan penyisipan satu fonem pada kata tersebut. Lalu ada istilah. Istilah dapat diartikan sebagai kata atau gabungan kata yang memiliki makna khusus dan penggunaannya terbatas pada ranah kegiatan atau bidang keilmuan tertentu. Dari segi makna, istilah itu sifatnya monosemantis, artinya dia hanya memiliki satu makna, tidak ganda atau polisemi. Sumber kata dan istilah. Sumber kata pada umumnya terdapat dua sumber, yaitu sumber dalam, meliputi bahasa Melayu dan daerah, serta sumber luar, yaitu serapan dari bahasa asing, meliputi bahasa Sanskerta, bahasa Inggris, Belanda dan Portugis, dan bahasa Cina, Latin, dan Italia.
Sumber istilah mempunyai 3 sumber dengan urutan prioritas, yaitu bahasa Indonesia atau Melayu, bahasa-bahasa daerah serumpun, dan bahasa asing. Diksi. Diksi atau pilihan kata adalah kemampuan memilih satu kata yang tepat di antara sejumlah kata berinonim untuk digunakan dalam konteks tertentu. Relasi makna. Dalam hubungan ini, relasi makna adalah sifat pertalian makna yang terdapat pada sejumlah kata. Macam-macam relasi makna. Kesinoniman. Kesinoniman adalah keadaan yang menunjukkan bahwa sejumlah kata yang berlainan bentuknya memiliki makna yang sama. Sedangkan sinonim adalah kata yang memiliki makna yang sama atau mirip dengan kata lain yang bentuknya berbeda. Walau demikian, perlu diketahui bahwa tidak ada dua kata atau lebih yang persis sama maknanya. Setiap kata dalam kesinoniman memiliki bahasa yang berbeda. Kehomoniman. Kehomoniman adalah keadaan yang menunjukkan bahwa sejumlah kata yang berbeda memiliki bentuk yang sama. Kepolisemian. Polisemi dalam KBBI diartikan sebagai bentuk bahasa, kata, frasa, dan sebagainya yang memiliki makna lebih dari satu. Bentuk ini sering disamakan dengan homonim, yaitu kata yang memiliki lafal dan ejaan yang sama namun memiliki makna yang berbeda. Perbedaannya, meskipun polisemi memiliki makna yang berbeda namun masih saling memiliki hubungan. Sedangkan homonim memiliki makna yang jauh berbeda karena berasal dari sumber yang berbeda pula. Kehiponiman. Dalam kehiponiman, yang ditemukan adalah keadaan terdapatnya sejumlah kata bawahan dari sebuah kata yang lebih luas cakupan maknanya. Dalam hubungan ini, makna-makna khusus yang terdapat pada masing-masing kata bawahan sudah terliput dalam makna kata hipernim atau atasannya. Keantoniman. Keantoniman adalah keadaan terdapatnya dua kata yang berlawanan makna. Kata yang maknanya berlawanan atau berkebalikan dengan kata lainnya disebut antonim. Makna konotatif dan denotatif. Makna konotatif dimaksudkan untuk makna subjektif penutur atau masyarakat penutur yang diberikan kepada kata tertentu. Makna denotatif adalah makna dasar atau makna umum. Makna terakhir ini secara kronologis terlebih dahulu diperoleh oleh sebuah kata daripada makna-makna lain yang menyusul kemudian. Ungkapan idiomatik. Bentuk ungkapan idiomatik merupakan kesatuan utuh dari unsur-unsurnya, berupa kata. Jika salah satunya diganti atau dihilangkan, akan berakibat pada rusaknya keutuhan ungkapan idiomatik itu. Kata konkret dan kata abstrak. Kata konkret adalah kata yang acuannya dapat diserap secara empirik. Artinya, panca indera kita dapat merasakan kehadiran acuannya. Kata abstrak adalah kata acuannya tidak dapat diserap oleh panca indera. Artinya, untuk merasakan kehadirannya yang berperan adalah pikiran kita. Penjelasan selanjutnya adalah kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa berupa kata atau rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna yang lengkap. Konsep kalimat. Yang pertama, konstituen dasar. Konstituen dasar kalimat biasanya berupa klausa yang di dalamnya terdapat unsur-unsur minimal sebuah kalimat, yakni unsur subjek dan unsur predikat. Yang kedua, intonasi final. Intonasi final adalah perubahan pola nada yang dihasilkan pembicara pada waktu akhir mengucapkan ujaran atau bagian-bagiannya. Unsur-unsur kalimat. Yang pertama, subjek. Subjek adalah bagian kalimat yang menandai apa yang dinyatakan oleh penulis. Yang kedua, predikat. Predikat adalah bagian kalimat yang menandai apa yang dinyatakan oleh penulis tentang subjek. Yang ketiga, objek. Kehadiran objek dalam struktur kalimat dituntut oleh predikat yang berupa verba aktif transitif. Yang keempat, pelengkap. Kehadiran pelengkap secara struktur kalimat dituntut oleh predikat berupa verba intransitif pada kalimat aktif. Secara gramatikal, pelengkap berfungsi melengkapi predikat berupa aktif transitif. Pelengkap biasanya berperan sebagai sasaran, hasil, dan identitas. Yang terakhir, keterangan. Keterangan berfungsi memberikan penjelasan tambahan kepada unsur objek dan predikat. Jenis kalimat. Yang pertama, kalimat tunggal, kalimat majemuk, dan kalimat majemuk kompleks. Kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri atas satu klausa. Kalimat ini hanya mempunyai satu subjek dan satu predikat.
Kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri atas dua klausa atau lebih. Umumnya, ahli bahasa membagi hubungan antar klausa ke dalam dua jenis, yakni hubungan koordinasi dan hubungan subordinasi. Kalimat majemuk kompleks adalah kalimat yang terdiri atas beberapa klausa. Ada yang berhubungan secara setara atau koordinatif dan bertingkat subordinatif. Yang kedua, kalimat lengkap dan kalimat tidak lengkap. Kalimat lengkap adalah kalimat yang mengandung klausa lengkap, terdiri atas unsur subjek dan predikat. Bahkan ada unsur objek, pelengkap, dan keterangan, jika predikat menghendaki kehadirannya. Kalimat ini disebut juga kalimat mayor atau kalimat berklausa. Kalimat tidak lengkap adalah kalimat yang terdiri atas klausa yang tidak lengkap, yaitu terdiri dari subjek saja, predikat saja, objek saja, atau keterangan saja. Yang ketiga, kalimat inversi dan kalimat permutasi. Kalimat inversi adalah kalimat yang mengharuskan predikat mendahului objek, berpola predikat lalu subjek. Kalimat permutasi adalah kalimat yang berpola terbalik, yaitu predikat lalu subjek atau predikat, objek lalu subjek. Kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang secara tepat mewakili gagasan atau pikiran penulis. Kalimat efektif terus menggambarkan gagasan penulis secara tepat sehingga dapat dipahami secara tepat pula oleh pembaca. Syarat kalimat efektif. Yang pertama, kalimat efektif harus gramatikal. Yang kedua, kalimat efektif harus lugas. Yang ketiga, kalimat efektif harus memperhatikan aspek penekanan atau pemfokusan. Dan yang keempat, kalimat efektif harus sejajar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Bye-bye.